Seberapa kuat Death Gatling? Sebagai seorang pahlawan yang menempati ranking 8 di kelas A, apakah Death Gatling adalah pahlawan yang menjanjikan? Oke, sebenarnya Death Gatling ini tuh memang cukup menarik. Karena kalau kalian cukup memperhatikan, dia ini adalah tipikal pahlawan yang sangat strategis. Kita bisa lihat hal tersebut waktu dia ini mau memburu Garou. Di situ, dia ini benar-benar prepare semuanya. Mulai dari siapa aja pahlawan yang dia ajak, bagaimana strategi buat ngelawannya, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Pokoknya dia ini pahlawan yang cukup cerdas untuk bisa memikirkan dan membuat sebuah strategi. Dan untuk kekuatan, mungkin dari segi power belum terlalu bagus. Tapi dia ini sangat amat ahli dalam menggunakan senjata Gatling Gun, yang dimana dia ini bisa menembak dengan sangat presisi. Kalau ditambah dengan kekuatan fisik dan teknologi yang lebih mumpuni, gua rasa dia ini cukup bisa bersaing dengan para pahlawan di kelas S. Seberapa kuat Yayan? Sebagai seorang pahlawan yang memiliki peringkat 2 di kelas A, apakah Yayan adalah seorang yang kuat? Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang kekuatan, tentu saja dia ini cukup layak disebut kuat. Karena dengan fakta kalau dia adalah murid terbaik dari Atomic Samurai, hal tersebut harusnya udah lumayan bisa menjelaskan. Dan juga fakta uniknya, kalau Yayan ini mungkin jadi salah satu pahlawan yang paling punya kekuatan seimbang. Bisa dilihat dari statistik yang dia miliki ini. Dan udah jelas juga kalau dia ini punya potensi yang cukup bisa berada di kelas S. Kalau masalah tangan dia yang buntung, gua rasa sih nggak akan jadi masalah besar karena di dunia One Punch Man itu manusia aja bisa jadi cyborg. Jadi kalau cuma tangan sih harusnya bisa dibuat versi robotnya juga. Jadi kalau dia bisa latihan fisik dan teknik lebih keras lagi, ditambah senjata dia yang bisa lebih bagus, gua rasa kelas S udah pasti bisa dia dapatkan. Seberapa kuat Okama Itachi? Sebagai pahlawan kelas A dengan ranking ketiga, apakah Okama Itachi adalah pahlawan yang hebat? Oke, sebenarnya kalau membicarakan tentang kekuatan, sama seperti Yayan, dia ini jelas sangat amat hebat. Kemampuan utama dia adalah keahlian berpedang dengan teknik memotong udara, yang bisa membuat sebuah bila besar dari udara. Dan teknik ini tuh aslinya hebat banget, sampai-sampai rekan dia yang namanya Bushido bilang kalau teknik ini tuh kayak teknik dewa. Bahkan saat ini, Okama Itachi itu udah bisa meningkatkan kemampuan tersebut dengan membaca aliran udara dan bisa membuat udara yang menyedot. Bahkan, sebenarnya para murid dari Atomic Samurai itu levelnya emang udah bisa masuk ke ranking S. Tapi ya, karena dihalangin sama Amaimas, jadinya mereka stuck di ranking A. Nah, tapi uniknya lagi, kemampuan bertarung mereka tuh sebenarnya punya nilai yang lebih tinggi dari Amaimas. Yang dimana mereka punya nilai 8, sedangkan Amaimas cuma punya nilai 7. Seberapa kuat Blue Fire? Sebagai pahlawan kelas A dengan ranking ke-6, apakah Blue Fire adalah pahlawan yang kuat? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang Blue Fire, dia ini emang pahlawan yang unik banget. Karena kemampuan utama dia itu adalah menembakkan api biru dalam jumlah yang besar. Walaupun sebenarnya kekuatan api dia pun sedikit dibantu sama portable flamethrower yang dia bawa. Tapi hal tersebut tidak menutupi fakta kalau Blue Fire adalah pahlawan yang mendekati level kelas S dalam hal kemampuan bertarung. Dan kalau dari potensi yang dia miliki, wah jelas sih kalau potensi dia tuh pasti bisa nyampe ranking S. Karena dengan fakta kalau umur dia masih 19 tahun, tapi udah ada di kelas A peringkat ke-6. Udah jelas kalau dia mengasah lagi kemampuan, power, dan kontrol dia terhadap api birunya, pasti dia ini bakal jadi pahlawan yang mengerikan. Blue Fire pun mungkin bisa menjadi pahlawan kelas S yang bisa mengendalikan api. Seberapa kuat Bushido? Sebagai pahlawan kelas A dengan ranking keempat, apakah Bushido adalah pahlawan yang kuat? Oke, sebenarnya sama seperti dua rekan dia, yaitu Yayan dan Okama Itachi. Bushido ini kurang lebih punya kemampuan yang setara, tapi nggak sama kayak dua rekan dia. Bushido ini nggak punya kemampuan khusus atau jurus khusus. Yang dia punya adalah pedang khusus yang berbentuk bor, dan ada beberapa pedang kecil juga di sekitar pedang bor tersebut. Nah, tapi walaupun dia nggak punya kemampuan khusus, dia ini punya satu keunggulan dibanding dua rekan dia, yaitu endurance yang lebih baik. Jadi ya, secara overall, mereka bertiga ini memang setara secara kemampuan dan kekuatan. Nah, tapi satu hal yang cukup disayangkan, karena umur dia tuh udah 37 tahun. Jadi kalau secara potensi, memang seharusnya tidak akan bisa sebesar Yayan ataupun Okama Itachi. Jadi ya, harusnya dia ini nggak punya kesempatan buat nyampe ranking S. Seberapa kuat Stinger? Sebagai pahlawan kelas A yang memiliki peringkat ke-10,
Apakah Stinger adalah pahlawan yang hebat? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kehebatan dia, si Stinger ini tentu saja adalah pahlawan yang hebat. Karena di saat arc Monster Laut, si Stinger ini menjadi salah satu pahlawan yang paling banyak disorot ataupun mendapatkan perhatian. Karena aksi heroik dia yang bisa menghabisi cukup banyak dari pasukan Deep Seeking. Dan tentunya menyelamatkan banyak orang juga. Walaupun pada akhirnya dia dikalahkan sama Deep Seeking. Jadi kalau disebut hebat, ya tentu saja dia ini hebat banget sebagai seorang pahlawan. Nah, tapi kalau dari segi kekuatan, dia ini punya kekuatan yang oke aja lah. Dan sebenarnya cukup sesuai sama peringkat yang dia punya. Dan kalau berbicara tentang potensi, jujur aja, gue nggak begitu yakin dia bakal bisa naik ke ranking yang lebih tinggi. Seberapa kuat Golden Ball? Sebagai seorang pahlawan kelas A yang memiliki peringkat ke-26, apakah Golden Ball adalah orang yang lemah? Oke, sebenarnya Golden Ball ini aslinya bukan pahlawan yang lemah. Walaupun memang pertama kali dia diperlihatkan adalah waktu dirinya bersama Spring Mustachio melawan seorang monster misterius yang bernama Konbu Infinity. Dan di situ, si Golden Ball berhasil dikalahkan ketika serangannya ternyata tidak mempan. Walaupun punya kesan pertama yang cukup jelek, ternyata si Golden Ball ini malah punya kesan yang baik ketika dia melawan Garo. Di situ, dia sengaja pura-pura mabuk supaya membuat Garo lengah dan terkena serangan dari dia. Yang dimana ini adalah tindakan yang cukup cerdas sih, dan memaksa Garo buat pakai jurus andalan dia. Yang padahal jurus tersebut hanya Garo pakai ketika melawan pahlawan kelas S aja. Walaupun pada akhirnya Golden Ball kalah juga, tapi setidaknya dia menjadi lawan yang sedikit diakui oleh Garo. Seberapa kuat Spring Mustachio? Sebagai pahlawan kelas A yang memiliki peringkat ke-28, apakah Spring Mustachio adalah pahlawan yang kuat? Oke, sebenarnya karakter ini tuh jujur aja lumayan bikin gua kecewa sih. Bukan berarti dia lemah, tapi karena ekspektasi gua aja yang emang terlalu tinggi sama nih karakter. Karena kalau kalian tahu, dia ini adalah murid dari salah satu pendekar pedang terkuat yang bernama Nichirin. Yang dimana Nichirin itu juga adalah pengguna pedang matahari sebelum pedang tersebut dia serahkan ke Atomic Samurai. Jadi jelas banget tuh, master dari si Spring Mustachio itu adalah orang yang luar biasa hebat. Tapi mengecewakannya, di umur dia yang udah ke-47 tahun aja, dia ini masih cuma ada di peringkat 28 di kelas A. Sedangkan semua murid dari Atomic Samurai yang umurnya masih relatif lebih muda, mereka bertiga berhasil buat berada di pemuncak peringkat di kelas A. Jadi cukup lumayan disayangkan lah. Seberapa kuat Lightning Max? Sebagai pahlawan kelas A dengan ranking ke-19, apakah Lightning Max adalah pahlawan yang lemah? Oke, sebenarnya dia ini adalah pahlawan yang cukup hebat. Beberapa kemampuan yang dia punya adalah kecepatannya yang sangat cepat karena dibantu juga oleh alat sepatunya. Dan juga dia ini punya kemampuan bela diri karate yang terbilang sangat hebat karena dia pun mengadaptasi banyak jurus karatenya ke dalam jurus dia sendiri. Nah tapi ternyata nggak cuma itu, mengejutkannya dia pun punya ketahanan fisik ataupun durabilitas yang tinggi, yang dimana dia ini masih tetap bisa bertarung dengan Deep Seeking walaupun dalam keadaan bonyok parah. Lalu dia pun berhasil selamat dari tendangan monster super kuat kayak Gogetsu yang menendang dia sampai keluar arena bela diri. Jadi kesimpulannya, dia ini memang pahlawan yang mengesankan. Nah, tapi dia ini punya satu kelemahan yang serius, yaitu kehilangan kepercayaan diri semenjak kekalahan dia lawan Deep Seeking. Seberapa kuat Heavy Tank Loincloth? Sebagai pahlawan kelas A yang memiliki peringkat ke-5, apakah Loincloth adalah pahlawan yang hebat? Oke, sebenarnya scene dari karakter yang satu ini tuh dikit banget. Dan buat kalian yang lupa sama karakter ini, dia ini pernah muncul di saat asosiasi pahlawan ngumpulin para preman di markas. Dan dia ini juga adalah salah satu orang yang tepar karena dipukul sama Garo. Nah, tapi walaupun begitu, data menyebutkan kalau dia ini adalah pahlawan yang punya kemampuan bertarung yang cukup hebat. Dan juga dia pun memiliki kecepatan bergerak yang cukup impresif untuk ukuran tubuh dia yang sangat besar. Bisa dibilang dia ini mirip kayak Tank Top Master, tapi versi yang lebih lemahnya lah. Cuma emang sialnya, dia ini yang punya tipe bertarung jarak dekat, malah ketemu sama Garo yang notabene-nya adalah salah satu master bela diri. Yang bahkan Garo pun bisa mengalahkan Tank Top Master dengan cukup mudah. Seberapa kuat Heavy Kong?
Sebagai pahlawan kelas A yang memiliki peringkat ke-33, apakah Heavy Kong adalah pahlawan yang hebat? Oke, kalau kalian lupa sama karakter ini, dia itu pernah muncul di episode 6 anime dari One Punch Man. Dan setelah gua cari... Lah, mana anjir nggak ketemu? Ya pokoknya adalah di episode 6 ini. Dan sesuai namanya, dia ini punya perawakan seperti gorila. Heavy Kong merupakan pahlawan yang memiliki gaya bertarung hand-to-hand combat, dan juga dia ini pernah bertarung dengan monster yang namanya Martial Gorilla. Dan di situ Heavy Kong kalah. Gue jujur nggak tahu sih, dia ini tergolongnya tetap kuat atau lemah, karena dia ini 1 lawan 1 loh sama Martial Gorilla, yang dimana tingkat ancamannya tuh cuma Tiger. Dan udah gitu, dikalahinnya pun dengan cukup mudah lagi. Padahal Heavy Kong ini dikenal sebagai orang yang sangat kuat dan cukup terkenal karena kekuatannya tersebut. Jadi gimana nih menurut kalian? Seberapa kuat One Shooter? Sebagai pahlawan kelas A yang memiliki peringkat ke-22, apakah One Shooter adalah pahlawan yang hebat? Oke, sebenarnya kalau kita membicarakan tentang kemampuan, One Shooter ini jelas adalah salah satu pahlawan dengan spesialis senjata sniper, yang dimana dia ini sangat amat ahli dalam menggunakan senjata tersebut, yang bahkan dia pun bisa menggunakan sniper di jarak yang dekat juga. Lalu ada 2 senjata yang dia pakai ketika bertarung, yaitu Sniper Barrett M95 sebagai senjata utama, dan A-Patch dia untuk membantu meningkatkan aim supaya lebih jitu. Tapi sayangnya, karena dia ini adalah pahlawan yang tipenya spesialis, jadi dia nggak akan bisa apa-apa tanpa sniper dia. Dan juga, counter alami dari si One Shooter ini adalah monster yang memiliki refleks dan kecepatan super cepat. Kayak contohnya Xinyan, yang dimana Xinyan ini pun pernah membuat si One Shooter sekarat karena gerakan refleks di luar nalar yang dimiliki oleh Xinyan. Seberapa kuat Magic Trick Man? Sebagai pahlawan kelas A yang memiliki peringkat ke-11, apakah Magic Trick Man adalah pahlawan yang hebat? Oke, sebenarnya karakter yang satu ini tuh punya scene yang sangat sedikit, mau itu di anime ataupun di manga. Yang dimana kalau kalian lupa sama karakter ini, dia adalah salah satu pahlawan yang ada saat asosiasi pahlawan ngumpulin para preman di markas. Yang dimana dia ini adalah pahlawan yang hampir mokat karena Garo. Nah, tapi sebenarnya dalam data yang ada, mereka menyebutkan bahwa dia ini adalah pahlawan yang cukup hebat. Yang dimana dia ini memiliki senjata yang berupa kartu dan juga memiliki statistik kemampuan yang lumayan baik juga. Lalu ternyata fun fact-nya, sebelum kalah secara memalukan sama Garo, ternyata dia ini tadinya adalah peringkat ke-7 di kelas A. Jadi harusnya udah cukup jelas lah kalau dia ini adalah pahlawan yang tergolong sangat hebat, karena bisa memasuki peringkat 10 besar di kelas A. Seberapa kuat Crescent Eyebrow? Sebagai pahlawan kelas A yang memiliki peringkat ke-25, apakah Crescent Eyebrow adalah pahlawan yang kuat? Oke, untuk kalian yang lupa sama karakter ini, dia itu pernah menjadi salah satu pahlawan yang menjadi support saat arc asosiasi monster. Dan di situ bisa dibilang dia ini cukup baik dalam bertarung. Nah, dia ini bisa dibilang sebagai pahlawan yang memiliki kemampuan yang baik ketika melawan banyak monster sekaligus. Dan ini memang sudah dia buktikan waktu dia bertarung. Walaupun para monster yang dia lawan itu merupakan monster tingkat bawah. Lalu karena dia ini memang ahlinya menebas banyak monster sekaligus, dia ini jadi lemah atau bisa dibilang gak berdaya waktu berhadapan dengan satu monster tingkat demon. Dan kalau berbicara tentang potensi, gue rasa nggak ada hal yang terlalu impresif sama karakter ini. Jadi kalau seandainya naik ranking pun, ya pasti bakal tetap ada di kelas A. Seberapa kuat Mumen Rider? Sebagai pahlawan peringkat 1 di kelas C, apakah itu artinya Mumen Rider adalah pahlawan yang lemah? Oke, gue bakal jujur aja ke kalian. Kalau si Mumen Rider ini mungkin adalah pahlawan dengan kekuatan fisik terlemah dari semua pahlawan yang pernah diperlihatkan. Tapi itu hanya berlaku ke fisiknya aja. Karena kalau berbicara tentang mental, jelas Mumen Rider adalah manusia dengan mental terkuat di One Punch Man. Karena simpelnya gini aja, karakter sekuat kelas S aja kadang-kadang masih takut ataupun minder ketika ngelawan musuh yang super kuat. Nah ini Mumen Rider yang hitungannya cuma manusia biasa bisa dengan berani ngelawan musuh yang sangat amat mustahil dia lawan. Tapi ini tuh bukan tindakan yang bodoh, karena dia pun tahu diri dia itu lemah, dan dia pun tahu kalau lawan tersebut tuh nggak bakal bisa dia kalahin. Tapi mental pahlawan dia berkata lain, dan dia akan melakukan apapun untuk menolong seseorang. Gila, respect parah gua. Seberapa kuat Lightning Genji?
sebagai pahlawan kelas A yang memiliki peringkat ke-17. Apakah Lightning Genji adalah pahlawan yang kuat? Oke, kalau kalian lupa sama karakter ini, dia itu pernah muncul di episode 17 anime dari One Punch Man, yang saat itu dia ini kalah melawan monster yang punya kekuatan listrik juga. Tapi sebenarnya, selain dari kekalahan tersebut, dia ini bisa dibilang sebagai salah satu pahlawan yang sangat hebat dan juga sangat dipercaya. Yang dimana dia ini pernah dipercaya untuk menjalankan sebuah misi rahasia dari asosiasi pahlawan. Dan juga, dia bersama Stinger sebenarnya pernah membuat monster tingkat demon sampai terluka parah. Yang dimana, biasanya monster tingkat demon itu ditangani oleh pahlawan kelas S. Nah, dibalik kekuatannya yang hebat, ternyata dia ini memakai beberapa alat. Di antaranya yaitu tongkat setrum dan juga roller skate. Yang dimana, dua alat tersebut jadi bisa meningkatkan kapasitas serangan dia dan juga kecepatan dari dia. Seberapa kuat Smileman? Sebagai pahlawan kelas A dengan ranking ke-27, apakah Smileman adalah pahlawan yang hebat? Oke, sebenarnya Smileman adalah salah satu karakter yang cukup ikonik di One Punch Man. Dengan senjata dia yang berbeda daripada pahlawan lainnya, dan dia pun punya nama Smileman, padahal mukanya selalu kelihatan datar. Nah, tapi walaupun mukanya selalu datar yang mirip kayak Saitama dan Watchdog Man, sayangnya Smileman ini nggak punya kekuatan sekuat mereka berdua. Tapi walaupun begitu, dia ini adalah pahlawan yang cukup kuat dan mampu untuk mengalahkan monster tingkat demon dengan bantuan dua saudara dia. Dan dia ini bisa memenangkan pertarungan tersebut dengan sedikit luka aja. Dan sebenarnya yang paling keren dari dia menurut gue adalah sikap dia yang selalu humble, selalu berhati-hati, dan selalu tenang menghadapi siapapun lawannya. Walaupun dia sadar lawan tersebut tuh nggak bisa dia kalahin. Jadi gue respect banget lah sama Smileman ini.